Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan mengenai ekspansi, kegagalan perusahaan, dan reorganisasi. Saya Alfikul Saramadini dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iva Ayunda Rukmana dengan NIM 1903020008. Di sini kita akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu ekspansi dan cara penggabungan perusahaan dan perlakuan akuntansi. Yang kedua yaitu mengenai alasan penggabungan perusahaan. Yang ketiga yaitu mengenai penilaian merger dengan pendekatan pendapatan. Yang keempat yaitu penilaian merger dengan pendekatan nilai pasar atau market value dan pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya. Untuk yang kelima yaitu ada kegagalan perusahaan dan reorganisasi. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan dari ekspansi. Ekspansi adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Ekspansi dapat juga diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Selanjutnya yaitu mengenai cara penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Untuk yang pertama yaitu merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap survive, yaitu perusahaan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebar ke dalam perusahaan yang besar. Misalnya, perusahaan A memiliki ukuran yang lebih besar daripada perusahaan B melakukan merger. Maka setelah merger, perusahaan yang tetap survive adalah perusahaan A. Untuk yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan yang baru. Misalnya, perusahaan A ukurannya relatif sama dengan perusahaan B melakukan konsolidasi, maka muncul perusahaan C sebagai hasil konsolidasi. Untuk yang ketiga yaitu akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai penggabungan dua atau lebih perusahaan yang ditinjau dari keterkaitan bidang usaha perusahaan yang bergabung. Ada tiga penggabungan, yaitu yang pertama yaitu penggabungan vertikal, yang kedua penggabungan horizontal, yang ketiga penggabungan konglomeratif. Untuk yang pertama yaitu penggabungan vertikal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Misalnya, penggabungan antara perusahaan sepatu yang memproduksi sepatu dengan pabrik kulit yang memasok bahan baku atau perusahaan sepatu bergabung dengan distributor yang memasarkan sepatu. Untuk yang kedua yaitu penggabungan horizontal adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan yang berada pada tingkat proses produksi yang sama. Misalnya, perusahaan sepatu Bata bergabung dengan perusahaan sepatu Nike. Untuk yang ketiga yaitu penggabungan konglomeratif adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki kaitan bisnis sama sekali. Misalnya, perusahaan sepatu bergabung dengan perusahaan semen. Selanjutnya yaitu mengenai perlakuan akuntansi. Penggabungan perusahaan dapat diperlakukan sebagai transaksi pembelian, purchase, atau penggabungan kepentingan pooling of interest. Jika diperlakukan sebagai transaksi pembelian, perusahaan pembeli memperlakukan perusahaan yang dibeli sebagai suatu investasi. Jika perusahaan yang membeli membayar premi di atas harga pasar aset atau saham, maka besarnya premi tersebut dicatat sebagai goodwill di neraca perusahaan yang membeli. Jika diperlakukan sebagai pooling of interest, maka neraca kedua perusahaan digabungkan dengan jalan menjumlahkan nilai aktiva dan utang kedua perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan Alfa merger dengan perusahaan Beta yang dilakukan dengan membeli saham perusahaan Beta dengan nilai 2 juta.
Perusahaan beta mempunyai utang sebesar 1 juta dan modal saham sebesar 1,2 juta. Sedangkan perusahaan alfa mempunyai modal saham 10 juta dan utang 5 juta sebelum dilakukan merger. Transaksi pembelian karena saham perusahaan beta bernilai 1,2 juta dibeli dengan harga 2 juta, maka terjadi goodwill sebesar 0,8 juta. Perlakuan akuntansinya akan tampak sebagai berikut. Aktiva bersih berwujud untuk perusahaan alfa sebelum merger senilai 15 juta, sesudah merger senilai 17,2 juta. Untuk goodwillnya, untuk sebelum merger perusahaan alfa senilai 0, sesudah merger senilai 0,8 juta. Total aktiva sebelum merger perusahaan alfa senilai 15 juta, sesudah merger senilai 18 juta. Untuk utang sebelum merger perusahaan alfa senilai 5 juta, sesudah merger senilai 6 juta. Untuk modal saham perusahaan alfa sebelum merger senilai 10 juta dan sesudah merger senilai 12 juta. Untuk total utang dan modal perusahaan alfa sebelum merger senilai 15 juta, sesudah merger senilai 18 juta. Untuk aktiva bersih berwujud untuk perusahaan beta senilai 2,2 juta, sesudah merger senilai 17,2 juta. Untuk goodwillnya perusahaan beta senilai 0, sesudah merger juga senilai 0. Total aktiva sebelum merger bernilai 2,2 juta, sesudah merger 17,2 juta. Untuk utang perusahaan beta senilai 1 juta, sesudah merger senilai 6 juta. Modal saham sebelum merger perusahaan beta senilai 1,2 juta, sesudah merger senilai 11,2 juta. Untuk total utang dan modal sebelum merger perusahaan beta senilai 2,2 juta. Untuk yang sesudah merger perusahaan beta senilai 17,2 juta. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Iva Ayunda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan penggabungan perusahaan. Alasan penggabungan perusahaan ada 3. Yang pertama yaitu mencapai operasi yang ekonomis. Yang kedua ada pertumbuhan, dan yang ketiga ada diversifikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang mencapai operasi yang ekonomis, yaitu 2 atau lebih perusahaan yang sejenis jika beroperasi sebagai entitas yang terpisah dalam pemanfaatan aset yang dimiliki masing-masing perusahaan akan sering kurang optimal, yang diakibatkan kapasitas aset yang lebih besar dari kebutuhan masing-masing perusahaan. Di samping itu juga banyak perusahaan bergabung, maka aset yang diduplikasi tersebut dapat dikurangi. Yang kedua ada pertumbuhan, yaitu penggabungan 2 perusahaan atau lebih akan mempercepat pertumbuhan perusahaan. Hal ini memungkinkan karena intensitas persaingan akan berkurang dan kemampuan perusahaan untuk bersaing juga meningkat. Karena perusahaan beroperasi secara efisien sehingga harga produk yang dihasilkan bisa lebih murah. Yang ketiga yaitu ada diversifikasi, yaitu dapat dicapai melalui penggabungan 2 atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengurangi resiko. Hal ini bisa dicapai karena perusahaan yang berada pada kelompok industri yang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian merger dengan pendekatan pendapatan. Ada 2, yaitu pendapatan sekarang atau pendekatan person earning, yaitu pendapatan per saham atau earning per share. Pendekatan ini merger layak dilakukan jika setelah merger earning per share mengalami peningkatan dibandingkan sebelum merger. Contoh, perusahaan A merencanakan merger dengan perusahaan B yang masing-masing memiliki data keuangan sebagaimana tertera pada tabel di atas. Dan untuk selanjutnya yaitu perusahaan A setelah merger. Seperti contoh di tabel, karena setelah merger earning per share perusahaan A meningkat dari Rp4 menjadi Rp4,10. Berarti merger layak dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada pendapatan yang akan datang atau future earning, yaitu apabila keputusan merger hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek, yaitu pengaruh yang segera terhadap EPS atau earning per share setelah merger. Maka apabila terjadi penurunan earning per share setelah merger, berarti merger tidak layak dilakukan.
Analisis yang demikian tidak mempertimbangkan pengaruh jangka panjang merger terhadap peningkatan EPS di masa yang akan datang. Saya akan melanjutkan tentang penilaian merger dengan pendekatan nilai pasar atau market value. Berdasarkan nilai pasar per saham, maka rasio pertukaran saham dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rasio pertukaran sama dengan harga saham perusahaan yang membeli dikali jumlah saham yang ditawarkan dibagi harga pasar saham perusahaan yang dibeli. Misalkan harga saham perusahaan yang membeli Rp60 per lembar dan harga saham perusahaan yang dibeli Rp30 per lembar. Jika perusahaan yang membeli menawarkan 0,5 sahamnya untuk 1 lembar saham perusahaan yang dibeli, maka rasio pertukarannya adalah rasio pertukaran sama dengan Rp60 dikali 0,5 dibagi Rp30 sama dengan 1. Selanjutnya yaitu ada pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya atau economic gain and cost. Pendekatan ekonomis yang sering terjadi jika nilai sekarang perusahaan setelah merger lebih besar daripada nilai sekarang perusahaan sebagai suatu entitas atau badan usaha sebelum merger. Misalkan perusahaan A merger dengan perusahaan B. Pendapatan ekonomis akan terjadi jika PVAB lebih besar (PVA plus PV tutup kurung). Dengan demikian, besarnya pendapatan ekonomis yaitu PVAB dikurangi PVA plus PVB tutup kurung. Biaya untuk merger dengan perusahaan B besarnya tergantung pada bagaimana cara pembelanjaan merger. Jika merger dibelanjai dengan kas, biaya untuk merger dengan perusahaan B adalah sejumlah kas yang dibayarkan dikurangi dengan nilai perusahaan B. Dengan demikian, besarnya biaya cost sama dengan cash dikurangi PVB. Dan untuk nilai sekarang bersih atau net present value perusahaan setelah merger merupakan selisih pendapatan ekonomis dan biaya. Untuk rumusnya yaitu NPF sama dengan gain kurangi cost sama dengan PVAB kurangi PVA plus PVB tutup kurung sama dengan cash dikurangi PVB tutup kurung. Dan ini contoh dari pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya. Yaitu sebagai contoh, perusahaan A mempunyai nilai Rp2 juta dan perusahaan B mempunyai nilai Rp200.000. Apabila kedua perusahaan tersebut melakukan merger, maka akan terjadi penghematan biaya dengan nilai sekarang present value sebesar Rp120.000. Dan dengan demikian, present value A yaitu Rp2 juta dan present value B Rp200.000. Dan untuk biayanya yaitu Rp120.000. Untuk present value A dan B yaitu Rp2.320.000, yaitu dari 2 juta ditambah 200.000 sama dengan 2.320.000. Anggap perusahaan B dibayar dengan kas sebesar 250. Maka biaya merger bagi perusahaan A yaitu cost sama dengan cash dikurangi PVB sama dengan 250, yaitu dibayar dengan kas perusahaan yang tadi dikurangi 200.000 yaitu present value B sama dengan 50.000. Dan untuk biaya lagi perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan B. Besarnya NPF atau nilai present value dari merger tersebut yaitu NPF sama dengan PVAB dikurangi PVA sama dikurangi PVB dikurangi tutup kurung cash dikurangi PVB tutup kurung. Selanjutnya yaitu mengenai kegagalan perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Menurut Dr. Andes Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, kebangkrutan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang debitur dengan mengisi suatu petisi yang menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau hutang-hutangnya
dan bersedia dinyatakan bangkrut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab kegagalan perusahaan. Yang pertama ada faktor internal. Ada manajemen yang tidak efisien akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Selanjutnya ada ketidakseimbangan dalam modal. Maksudnya yaitu ketidakseimbangan antara modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Hutang yang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba, bahkan menyebabkan kerugian. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aset yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Selanjutnya adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Perusahaan bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal. Yang pertama ada persaingan bisnis yang semakin ketat, yaitu dapat menuntut perusahaan supaya selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur, juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan perusahaan. Selanjutnya ada perubahan keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan meninggalkan perusahaan sehingga terjadi penurunan pendapatan. Selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian kegagalan perusahaan. Yang pertama ada penyelesaian sukarela. Terdiri dari yang pertama yaitu extension atau perpanjangan menunda saat jatuh tempo kredit yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua ada composition, para kreditur atau investor bersedia menerima pembayaran sebagian tagihannya dan merelakan sebagian yang lainnya tidak terbayar. Yang ketiga ada liquidation by voluntary agreement, para kreditur secara bersama memutuskan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Untuk yang selanjutnya itu penyelesaian lewat pengadilan. Liquidation atau likuidasi apabila kondisi keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka likuidasi merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reorganisasi perusahaan. Apa itu? Yaitu suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya atau pemodelan ulang struktur modal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak menggembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Dan reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Dan untuk prosedur dalam reorganisasi meliputi 3 langkah. Yang pertama yaitu ada menentukan nilai perusahaan, yang kedua menentukan struktur modal yang baru, dan yang ketiga menentukan nilai surat berharga. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Itu penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana, yaitu untuk menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang kedua yaitu menentukan struktur modal yang baru. Tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tetap bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Yang ketiga, menentukan nilai surat berharga lama, yaitu untuk diganti dengan surat berharga baru. Di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan perusahaan melakukan reorganisasi. Alasan perusahaan melakukan organisasi ada 4. Yang pertama yaitu masalah hukum atau desentralisasi, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 22 1999 dan Nomor 25 1999 telah mendorong korporasi untuk mengkaji ulang cara kerja dan mengevaluasi hubungan kantor pusat dengan anak-anak perusahaan yang menyebar di seluruh pelosok tanah air. Keinginan pemerintah daerah untuk ikut menikmati hasil dari perusahaan-perusahaan yang ada di daerah masing-masing menuntut perusahaan untuk mengkaji ulang seberapa jauh wewenang perlu diberikan kepada pimpinan anak-anak perusahaan supaya bisa memutuskan sendiri bila ada masalah-masalah hukum di daerah. Yang kedua, yaitu masalah hukum atau monopoli. Yaitu hal ini menuntut perusahaan untuk memenuhi tuntutan konsumen yang antara lain menyangkut kenyamanan, kecepatan pelayanan, dan ketersediaan, dan juga nilai tambah yang disarankan oleh konsumen.
Yang ketiga, yaitu adalah hubungan holding anak perusahaan. Yaitu korporasi yang masih kecil dapat menerapkan operation holding system, di mana induk dapat terjun ke dalam keputusan-keputusan operasional anak perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok terakhir. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum Sepada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.